Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menutup sesi kita malam hari ini, saya ada beberapa quotes dari Birjaev. Ini mungkin menarik. Ini melanjutkan tadi pembahasan-pembahasan. Yang pertama ini quotes tentang kebebasan. Ini kritik untuk kita semua. Kata Birjaev begini, dalam kenyataannya, kebebasan itu aristokratik, bukan demokratis. Dengan sedih kita harus mengakui fakta bahwa kebebasan hanya disukai oleh orang-orang yang berpikir kreatif. Kebebasan ini tidak terlalu diinginkan oleh mereka yang tidak menghargai pemikiran. Dalam apa yang disebut demokrasi, berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, sebagian besar rakyat adalah mereka yang belum menyadari diri mereka sebagai makhluk bebas, dengan membawa martabat kebebasan dalam diri mereka. Jadi yang pertama ini beliau mengeluh kebebasan yang luar biasa tadi sebagai dasar jati diri manusia itu ternyata sifatnya aristokratik. Aristokratik itu hanya disadari kalangan elit tertentu, ya mungkin kalangan elit intelektual. Tidak semua orang sadar tentang kebebasan ini, maka dia tidak demokratis. Tidak semua orang sadar. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang elit, makanya dia menyebutnya aristokratik. Aristokratik yang gimana sih? Orang-orang yang mau berpikir. Yang tidak mau berpikir biasanya sulit untuk menerima gagasan kebebasan ini, karena dia terbiasa bersandar pada otoritas, bersandar pada kekuasaan yang dia percaya. Mereka ini tidak selalu menghargai pemikiran. Bahkan dalam sistem yang kita kenal sebagai demokrasi. Demokrasi itu kan suara semua orang dihargai. Loh, suara semua orang dihargai ini, kalau ternyata rakyat atau sebagian besar orang tidak sadar bahwa mereka ini bebas, demokrasi itu tidak terlalu manfaat. Kenapa? Ya nanti sebagian besar orang, meskipun dia punya hak bersuara, dia akan lebih milih ikut saja. Entah ikut orang tertentu, kelompok tertentu, partai tertentu. Jadi, kenapa bisa begitu? Ya karena orang tidak sadar tentang kebebasannya, tentang martabat kebebasan yang ada dalam dirinya. Itu kan sering saya ilustrasikan, kan kadang-kadang orang itu kalau tidak punya kesadaran kebebasan ini, dibebaskan sekalipun dia tanya. Kadang-kadang ada panitia yang undang saya untuk ngisi-ngisi kajian itu. Terus mereka tanya, Pak Faiz, enaknya temanya apa ya Pak? Terus saya jawab, yo bebas saja lah Mas, monggo tema yang diinginkan apa. Tapi ya mereka terus jawabnya, wah saya manut sajalah Pak, apa yang diinginkan Pak Faiz. Jadi bola, anggap aja gini kayak orang sepak bola ya, namanya kebebasan itu saya lempar ke mereka, dikembalikan lagi pada saya. Kenapa begitu? Mereka masih belum menghayati benar makna kebebasan ini. Wong mereka bebas kok ngambil tema apa saja yang dianggap penting, tapi kemudian lebih milih bersandar pada yang dia percaya. Ya dalam hal ini dia percaya pada otoritas saya. Nah ini salah satu contoh bahwa ternyata kebebasan itu seperti kata Birjaev aristokratik, hanya dimiliki elit tertentu. Dia tidak demokratis yang disadari oleh semua orang. Demokrasi kan tidak terlalu fungsi kalau tidak semua orang sadar kebebasan dirinya. Nah, maka terakhir ini kalimat terakhir ya. Oleh karena itu kata Birjaev, pendidikan menuju kebebasan adalah sesuatu yang ada di depan kita.
Berarti memang masih perlu pendidikan-pendidikan yang membuat orang sadar tentang kebebasan. Dan untuk hal ini tidak akan bisa dicapai dengan terburu-buru. Ayo pelan-pelan saja. Jadi dengan sistem yang benar, yang membuat orang sadar kebebasannya dan sadar tanggung jawabnya. Baik, jadi itu satu quotes yang memperjelas lagi meskipun kebebasan itu penting, ternyata ya dalam prakteknya tidak semua orang sadar. Nah, kemudian ada lagi ini kalimat yang menurut saya nyambung dengan tadi kritiknya pada manusia modern. Kata beliau, modern man in pursuit of his aim to dominate the world has become its slave. Manusia modern dalam usahanya untuk menaklukkan dunia telah menjadi budaknya dunia. Saking semangatnya ingin menang, ingin unggul, ingin menaklukkan dunia, sering kemudian manusia modern itu justru jadi budaknya dunia. Saking inginnya kita kaya, sering kita jadi perbudak oleh kekayaan kita sendiri. Kita seperti kerja rodi, seperti Romusa, yang memperbudak apa? Keinginan kita untuk memperoleh dunia. Jadi dalam usaha untuk memperoleh dunia, kita sering jadi budaknya dunia. Budak itu berarti dia tidak punya aspirasi, tidak punya keinginan, tidak boleh bersuara. Dia harus ikut saja pada yang memperbudaknya. Ini peringatan untuk kita ya. Tadi sudah dibilang manusia modern itu sering objektivasi dan melahirkan dehumanisasi. Mengapa begitu? Ya karena sering diperbudak oleh dirinya sendiri dalam upaya mengejar dunia, sehingga dirinya sendiri, manusia-manusia yang otentik, kehilangan otentisitasnya karena diperbudak. Nah, ada lagi satu quote yang saya bawa, yang menurut saya menarik kalau ini bisa direnungin oleh teman-teman. The question of bread for myself is a material question. But the question of bread for my neighbor is a spiritual question. Pertanyaan tentang roti untuk diriku itu pertanyaan material. Tetapi pertanyaan tentang roti untuk tetanggaku ini pertanyaan spiritual. Nanti teman-teman coba direnungi ya. Mengapa sih kalau aku membahas roti tapi untuk diriku, ini aspeknya material. Tapi kalau aku membahas roti untuk tetanggaku, ini aspeknya spiritual. Baik, ini agak sofistik ini. Saya tidak menjelaskan, coba teman-teman menangkap visinya dari quotes ini. Karena waktu kita terbatas. Nah, terakhir ada satu kalimat dari Birjaev. Ini kalimat saat beliau menjelang meninggal. Jadi sebelum meninggal beliau sempat menulis kalimat seperti ini. Nih teman-teman silahkan direnungi ya. Beliau nulis begini. Saya bukan guru kehidupan. Saya bukan ayah dari tanah air. Saya bukan gembala. Saya terus menganggap diri saya sebagai seorang pemuda, bahkan seorang anak. Ini adalah usia abadi saya. Nah, kalimat yang pertama, saya bukan guru kehidupan, bukan ayah tanah air, bukan gembala, itu dengan kata lain ya, saya bukan guru kehidupan, itu ya saya bukan filosof, bukan gurunya banyak orang, bukan guru bangsa, apalagi ahli agama. Gembala itu kan konotasinya ke ahli agama. Jadi kenapa? Ya karena guru kehidupan, ahli agama, guru bangsa
Ini kan orang-orang yang dipandang paripurna. Orang-orang yang dianggap sudah tuntas ilmunya, sudah tuntas pengabdiannya. Tapi, kata Birjaev, saya terus menganggap diri saya seorang pemuda, bahkan seorang anak. Jadi beliau merasa sampai tua pun aku ini aktivis. Sebagaimana kegiatan aktivisme beliau sejak mahasiswa sampai di DO. Bahkan aku ini masih anak-anak. Dengan segala karakter anak-anak dan segala keistimewaan gaya anak-anak. Keceriaannya, semangatnya, energinya yang tidak habis-habis. Ini kan ciri seorang pemuda dan seorang anak. Padahal ini beliau sudah tua menjelang meninggal. Tapi beliau merasa aku ini masih muda, bahkan masih kanak-kanak. Berarti apa? Aku masih semangat kok. Aku masih punya energi banyak untuk kuberikan. Untuk mewujudkan ideal-ideal dalam hidupku. Kata Birjaev, ini adalah usia abadi saya. Jadi meskipun umurku tambah, sekarang sudah tua, mungkin tidak lama lagi meninggal, tapi aku masih merasa sebagai anak muda. Bahkan sebagai anak-anak. Berarti apa? Tapi aku masih semangat, masih bergelora, masih bergairah untuk berjuang sesuai garis berpikir dan garis ideologi yang beliau miliki. Nah, jadi kalimat beliau yang terakhir ini sebenarnya mengingatkan kita untuk tidak merasa selesai, merasa umur kita sudah lewat, merasa sudah bukan masanya lagi, dalam menghidupkan hal-hal baik yang kita yakini, kebaikan dan kebenarannya. Jadi kalau urusan menegakkan yang benar, yang baik, yang saya yakini, aku tetap seorang pemuda. Seorang yang punya energi banyak, seorang yang tidak kekurangan daya dan semangat untuk berjuang. Ini adalah usia abadi saya. Baik, saya kira itu teman-teman ya tadi penutup dari Birjaev, kalimat beliau sebelum meninggal. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.